Ya, bagaimana penanganan banjir di Bali saat ini? Sudah hadir melalui sambungan Zoom Gubernur Bali Iwayan Koster. Selamat malam, Pak Koster. Pak Koster, Anda mendengar suara saya? Belum. Ya, Pak Koster, dari informasi yang kami peroleh dari PPBD, 9 orang meninggal dunia. Tetapi apakah Pak Koster ada data terbaru yang bisa dibagikan kepada kami, berapa orang yang tewas akibat kejadian ini? Malam, Pak. Terima kasih atas kesempatan untuk wawancara pada malam hari ini terkait adanya banjir yang terjadi di Bali, terutama sekali di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Dapat saya sampaikan bahwa di Bali sejak kemarin itu hujannya sangat deras dari pagi sampai tadi pagi lagi. Itu. Jadi saya merasa kemarin seharian penuh itu hujan sampai malam dan masih berlanjut sampai tadi pagi ketika saya sudah melakukan aktivitas kantor. Kemudian jam 9 saya sudah mendapat laporan dari lapangan. Karena itu saya segera turun ke lokasi itu. Secara umum di banjir ada di Kabupaten Gianyar, tapi itu tidak begitu parah. Yang parah itu adalah di Kota Denpasar dan sedikit di Kabupaten Badung. Nah, di Kota Denpasar banjirnya terjadi di kawasan Pasar Kumbasari dan di Jalan Sulawesi yang di situ terdapat ruko. Nah, di Denpasar ini, di Pasar Kumbasari itu ada kios dan los total sebanyak 313 itu. Kemudian juga ada semacam warung-warung kecil gitu, sekitar 160 di sebentar ya Mbak, itu ada 161. Jadi totalnya jadinya 313 tambah 161 itu adalah 474 unit usaha pedagang kecil di sana itu. Nah, yang mengalami rusak itu secara umum, kalau tempat ini kan tempatnya permanen beton, jadi tidak begitu. Yang rusak itu adalah peralatan para pedagang dan juga dagangannya. Gitu. Ada jualan alat upacara adat, ada jualan kain dan sebagainya. Nah, itu sudah ditinjau semua. Kemudian karena banjirnya itu membawa sampah kiriman, itu sampahnya ini masuk ke kios dan los gitu. Jadi ada penumpukan sampah dan tadi sudah diselesaikan, sudah bersih lagi secara umum, meskipun belum bersih sekali. Besok akan dilanjutkan lagi besok pagi karena listrik kita matikan supaya tidak menimbulkan. Ya, kita lanjutkan lagi diskusi kita di Sapa Indonesia Malam. Pak Gubernur tadi mengatakan bahwa wilayah terparah ada di Denpasar dan juga Badung akibat banjir. Tapi saya ingin mengonfirmasi Pak Gub, berapa orang totalnya korban jiwa atas peristiwa ini?
kalau di Badung sudah normal semua, hanya terjadi banjir di basementnya kantor pusat pemerintah Kabupaten Badung dan di kawasan Kute. Jadi tidak ada korban di Badung. Begitu juga di Gianyar. Jadi hanya ada korban di kota Denpasar di jalan para pedagang yang memiliki ruko di Jalan Sulawesi. Jadi korban jiwa ada berapa totalnya, Pak Gub? Bagaimana, Mbak? Korban jiwa ada berapa? Ada 2 semuanya. Ada 2. Iya. BPBD bilang ada 9. Mohon dikonfirmasi, Pak Gub. BPBD provinsi. Bali. Maksudnya? Kalau BPBD provinsi satu suara sama saya, satu data. Sama Denpasar juga. Jadi 2. Iya, yang korban 2 sudah ditemukan itu sudah di rumah sakit malah mayatnya. Oke, Pak Koster, tadi kami punya Kami sekarang dari tadi siang membuka posko laporan bagi keluarga yang ada kehilangan keluarganya yang menjadi pedagang atau di ruko itu supaya melapor di posko. Jadi sampai sekarang yang melapor baru itu aja 5 orang dari keluarga, dari pihak keluarga. Jadi sampai saat ini belum bertambah. Oh, belum bertambah sampai sekarang. Tapi kira-kira Pak untuk warga Saya baru terdampak datang dari lokasi ini, baru datang dari lokasi. Sebentar lagi akan rapat dengan BNPB juga. Oke, baru dari lokasi. Pertanyaannya begini Pak, dari warga terdampak, apakah kemana mereka akan dibawa? Karena tadi berdasarkan laporan jurnalis kami di sana, belum ada posko-posko tempat untuk berteduh sementara, paling hanya ditempatkan di rumah saudara atau mungkin tempat penginapan. Jadi gini Mbak, kalau yang di Pasar Kumbasari itu karena itu tempat berdagang, jadi bukan tempat tinggal. Itu jadi itu kembali ke rumahnya, nggak ada masalah soal tempat tinggal. Kemudian yang di Jalan Sulawesi itu juga di situ cuma ruko, tempat tinggalnya tidak di sana. Jadi tidak perlu mengungsi gitu. Jadi hanya yang korban yang kita tangani gitu. Yang tidak menjadi korban itu dia berada di rumahnya dan sekarang masih ada di rukonya karena banjirnya sudah surut, sudah kering. Nah, kemudian yang tadinya perlu penampungan adalah banjir yang terjadi di Jalan Pura Demak, Kota Denpasar. Nah, di situ yang tadinya di pinggir-pinggir jalan besar itu ada rumah, dievakuasi. Tapi dievakuasi kemana Pak Koster? Maaf, saya minta keterangan lebih. Kita siapkan tempat, mereka nggak mau, rata-rata sudah ditampung di keluarganya. Dan sekarang karena sudah surut, airnya udah kering lagi, udah normal, mereka udah balik. Oh, udah balik, termasuk wisatawan gimana Pak Koster? Karena kami lihat juga berdasarkan visual banyak juga penyelamatan terhadap wisatawan yang ada di Bali. Wisatawan mancanegara. Nggak ada, kalau wisatawan nggak ada Mbak. Nggak kalau ada. Wisatawan ikut nonton banjir, iya. Oke, Pak Koster. Ya. Apa penyebab banjir kali ini? Memang kalau kita lihat katanya Equatorial Rossby, tapi mungkin pertanyaan saya begini Pak, ada bangunan-bangunan yang rusak karena banjir ini. Jadi sebenarnya penyebabnya apa ya Pak? Apakah ini juga ada kaitannya dengan pembangunan yang terlalu masif di bagian hulu? Ini Tukat Badung ini atau Sungai Badung ini itu hulunya di Kabupaten Badung. Jadi memang yang pertama adalah dari obrolan saya dengan para pedagang dan juga masyarakat yang ada di sekitar itu, mereka tuh berdagang sejak 70 tahun lalu di kawasan tersebut dan baru kali ini terjadi hujan yang begitu besar dan terjadi banjir yang besar. Baru pertama ini dari udah 70-an tahun nggak pernah ada seperti kejadian seperti ini yang diingat. Karena baru pertama kali membuat Pemda Bali juga mungkin agak gagap ya Pak menanganinya di awal. Tidak juga, karena kami turun bersama Bapak Danrem,
dan BPBD, sinergi pemerintah provinsi dan kota Denpasar. Oke. Itu dalam waktu cepat saya pimpin langsung bersama Pak Wali Kota dan Pak Danrem, itu cepat bisa kita atasi dan sekarang secara umum sudah bisa diatasi. Tinggal lagi satu di Pasar Kumbusari di bagian basementnya itu airnya masuk setinggi 8 meter, sekarang ini sedang disedot. Gitu. Dan yang kami belum bisa deteksi adalah di parkir itu ada kira-kira 50 sampai 100 mobil. Oke. Mudah-mudahan tidak ada orang di dalamnya gitu. Jadi dengan demikian supaya tidak ada korban jiwa. Nah, mudah-mudahan besok siang sudah, karena kami memakai ada 6 mesin penyedot sekarang untuk mengalirkan air di basement itu keluar ke sungai gitu. Baik, terima kasih Pak Koster telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami berharap penanganannya dan tidak terjadi juga hal ini berlarut. Selamat malam Pak Koster.